Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, udah lama gak ketemu sama kakak-kakaknya nih. Kita hanya ketemunya secara video aja. Gurunya hanya mengajar melalui YouTube dan adik-adik cuma menontonnya. Begitupun guru-gurunya hanya melihat video dari adik-adik. Nah, nggak apa-apa, bukan suatu masalah untuk kita untuk tetap belajar di rumah. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan supaya Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita di pandemi COVID-19 ini. Tapi adik-adik jangan lupa kalau mau keluar harus pakai apa teman-teman? Masker. Dan jangan lupa sering cuci tangan supaya kita terbebas dari COVID-19 ini. Nah, saat ini saya undang adik-adik, kita tenangkan hati kita. Mungkin saat ini hanya melalui HP, melalui video saja, tapi mari kita datang ke hadapan Tuhan saat ini, memuji Tuhan, mengucap syukur sampai saat ini di luar sana udah banyak orang-orang yang terkena COVID-19 ini dan meninggal. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih keanugerah dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini kami bisa belajar, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa ketemu bersama keluarga tanpa dibatasi oleh COVID-19. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita dengan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan terima kasih Tuhan.
Mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan atas kasih setianya selama beberapa bulan ini. Tuhan masih menolong kita. Mungkin di luar sana banyak orang-orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia masih menolong kita sampai saat ini, hingga kita bisa melakukan proses pembelajaran meskipun secara online. Mari kita berdoa. Bapa, kami sedang mengucap syukur di hadapan-Mu buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Hingga sampai hari ini kami patut mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu ada dalam diri kami, Tuhan. Beberapa bulan, Tuhan, meskipun kami tidak pernah ketemu secara tatap muka, hanya secara belajar secara online, Tuhan, tapi kami selalu bersyukur, Tuhan. Sampai saat ini COVID-19 ini belum kena dalam keluarga kami atau dalam diri kami, Tuhan Yesus. Ya, kami masih bisa belajar, bisa ketemu dengan orang tua kami, bisa bertemu dengan keluarga kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur di hadapan-Mu, kami sangat berterima kasih di hadapan-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau belajar lagi tentang Kau, Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menolong kami, menyertai kami. Apapun yang guru-guru kami bagikan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi bekal untuk masa depan kami, Tuhan Yesus. Inilah kami, Tuhan, mau belajar bersama-sama Engkau, bersama kakak-kakak kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang saya undang adik-adik untuk berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari angkat satu pujian dalam kasih-Mu, Tuhan. Mari kita ulang lagi lagunya dalam kasih-Mu, Tuhan. Lebih besar dari siapa
duduk, nanti kecapean berdirinya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam kelas, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya pembelajaran kita lancar, apa yang diajari oleh kakak-kakak bisa kita mengerti dengan baik. Sebelumnya kita angkat satu pujian Kumasuk Ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami, dan tiba saatnya kami akan memasuki kelas kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk datang di dalam setiap hati kami, membukakan setiap hati kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin, menuntun setiap kami. Berkati adik-adik kami Tuhan, Engkau bukakan setiap hati mereka Bapa. Engkau jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, yang terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, selamat berjalan belajar. Halo adik-adik, kembali berjumpa lagi bersama kakak. Kakak yakin adik-adik dalam keadaan sehat dan walafiat. Dan saat ini mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Dan kita akan masuk di bab 3. Namun sebelumnya, untuk adik-adik semua, untuk di rumah, siapkan buku, siapkan pulpen, dan terlebih Alkitabnya. Dan untuk sebelum kita masuk di bab 3, kakak akan mereview dulu pelajaran kita minggu lalu, bagaimana kita hidup berpengharapan kepada Tuhan. Dan untuk materinya nanti kakak akan share setelah adik-adik menonton video ini yang kakak buat. Nanti kakak akan share di grup WhatsApp kita. Nah adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang hidup berpengharapan, bagaimana memelihara pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kakak akan mereview atau memberikan rangkuman untuk bab 2 untuk pelajaran kita
minggu lalu. Adik-adik bisa mengingat materi yang kakak sharekan di grup minggu lalu, dan kakak akan mereview untuk bab 2 ini, dan kakak juga akan melanjutkan pembelajaran nanti setelah kakak menjelaskan untuk rangkuman bab 2 ke bab 3 kita lanjutkan nanti. Nah, adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang hidup berpengharapan. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, pasti kita akan menerima apa yang kita minta kepada Tuhan. Pengharapan itu yang mungkinkah kita untuk selalu tabah berusaha dan berteguh dalam doa. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, kita harus juga tabah. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan, tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Tapi ingat, minggu lalu kita belajar, ketika kita berpengharapan, kita mempunyai apa? Kita harus mempunyai iman. Dan juga sebaliknya, ketika kita mempunyai iman, otomatis kita berpengharapan kepada siapa? Yaitu kepada Tuhan. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Benar sekali. Ketika kita hidup tanpa pengharapan, bisa dikatakan rapuh. Kita akan mudah terputus asa dan meratapi diri. Apa akibatnya? Kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketika kita putus asa, ketika kita meratapi diri, rapuh, gelisah, dan segala macam, kita pasti tidak akan bisa keluar dari kesulitan yang kita alami. Tetapi kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Ketekunan dalam pengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik. Ketika kita tekun berdoa kepada Tuhan, tidak jemu-jemu untuk meminta kepada Tuhan, pasti kita akan membuahkan hasil. Minggu lalu kita belajar, ketika kita tidak jemu-jemu kepada Tuhan berpengharapan, tidak mungkin ketika Tuhan menjawab tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang-orang di sekeliling kita. Minggu lalu kakak sudah jelaskan, termasuk keluarga kita, papa mama kita, saudara kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Dan semua pengharapan kita kepada siapa? Minggu lalu kakak sudah jelaskan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan dan terus memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Bagaimana kita mempertahankan keyakinan kita kepada Tuhan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, pada saat ini mari kita melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk pada bab 3. Ya, puji Tuhan kita bisa belajar dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1, bab 2, bab 3 masih berkesinambungan adik-adik. Dan di bab 3 ini kita membahas tentang memilih untuk tidak berputus asa. Ini sangat luar biasa. Dan ini pasti terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita memiliki suatu kesulitan yang berat, pasti kita akan berputus asa. Nah, adik-adik yang ada di rumah saat ini, kakak sudah bilang tadi, siapkan Alkitabnya. Alkitabnya bisa. Mari kita buka sama-sama. Dan adik-adik bisa baca di rumah dari Matius 6 ayat 25 sampai 33. Dan juga Roma 5 ayat 3 sampai 4. Nah, adik-adik bisa baca di rumah nanti. Dan sesuai judul kita pada hari ini, maka untuk adik-adik jangan takut, jangan berputus asa. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita untuk tidak berputus asa ketika kita mengalami hal apapun yang sulit. Para ahli menemukan bahwa ada 2 cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan. Apa itu? Yaitu think atau feeling. Think artinya
mengerahkan tenaga daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Sebaliknya, fleeing artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita, termasuk kakak, dan mungkin adik-adik pernah mengalami keputusasaan, bahkan lari dari masalah itu, tidak mau menyelesaikan. Nah, adik-adik, kita belajar dari dua kata ini, fleeing dan fleeing. Apakah kita berada dalam posisi apa saat ini? Apakah kita mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan masalah? Atau kita lari ketika kita mempunyai masalah? Saya yakin ketika kita memiliki masalah, pasti kita menggunakan tenaga semaksimal mungkin untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu. Tapi jangan lupa, tetap ingat siapa? Pasti Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan pernah kita lari dari permasalahan yang kita alami. Mari kita belajar. Bagian A, mengapa harus khawatir dan putus asa? Mari kita belajar bersama. Mari kita membahas ini. Ini sangat menarik sekali. Dan ini sering terjadi dalam setiap kehidupan kita. Keputusasaan ini, putusasaan, gelisah ketika datang bertubi-tubi masalah. Dan pengalaman kakak juga ketika kakak menjadi belajar di sekolah tinggi tentang teologi, dan saya mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Banyak sekali tantangan yang kakak hadapi. Permasalahan datang bertubi-tubi, dan berbagai hal apapun yang kakak alami, dan saya akan menyerahkan kepada Tuhan semuanya. Ingat, di bab 2, hidup berpengharapan. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita, dan Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Sejak beberapa tahun terakhir ini, kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Nah, ini akibatnya, dan ini sering terjadi, masih terjadi untuk hal-hal ini. Ketika punya masalah, ambil jalan pintas, udah bunuh diri. Adik-adik, mari kita belajar bagaimana kita menghadapi masalah dengan baik. Ketika masalah datang, jangan langsung berpikir dengan negatif, tetapi berpikirlah positif. Diamkan masalah itu. Pelan-pelan, proses demi proses, masalah itu akan selesai. Kalau kita menanggapi dengan negatif, pasti masalah itu akan berujung ke negatif. Kalau kita menghadapi masalah dengan positif, pasti masalah itu akan menjadi baik dan positif hasilnya. Nah, ketika kita memiliki suatu masalah, ya, kita harus berserah kepada Tuhan. Ya, jangan kita berjalan di jalan kita sendiri. Bahkan bukan hanya hal bunuh diri aja, tetapi pokoknya menghilangkan rasa kegalauannya, keputusasaannya. Misalnya ketika tidak dilanjutkan sekolah, ya, dan dia mengambil jalan pintas, udah, kalau begini mending aku pergi dari rumah ini, aku pergi kemanapun aku hidup. Itu salah. Mari kita belajar bagaimana kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan ketika kita putus asa, pasti Tuhan akan membangkitkan kita. Ya, Tuhan pasti akan membangkitkan kita dari keterpurukan kita, dari keputusasaan kita. Harus kita berserah kepada Tuhan. Artinya, belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Mungkin ini hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Nah, hanya menanggapi masalah itu dengan negatif. Padahal orang tersebut kadang-kadang masih bisa mengatasinya, karena
sering terjadi ketika datang masalah, putus asa, dia merespon dengan negatif. Ya ujungnya hasilnya negatif. Tetapi ketika kita merespon dengan positif, dengan optimis, bukan pesimis, kita akan mendapatkan hasil juga. Wujud ketidakmampuan bisa beragam. Misalnya, karena tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membeli makanan untuk anak, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit. Inilah contoh-contohnya. Tidak mampu membayar utang, udah utangnya kemana-mana, di warung 1, 2, 3, dan seterusnya, berjejeran. Dia putus asa. Aku ambil di mana? Ingat, kita masih punya Tuhan. Ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, yakin apapun Tuhan akan berikan. Dalam segi penyakit, ini sering terjadi juga. Ketika sudah divonis oleh dokter, ini hanya beberapa bulan bisa bertahan. Waktu Tuhan kita nggak tahu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mujizat Tuhan mesti dinyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita benar-benar percaya, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita hanya setengah-setengah untuk berserah diri kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan tubuh jiwa kita kepada Tuhan. Pasti Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Mungkin adik-adik pernah mengalami keterputusasaan ini di sekolah karena udah dicuekin sama teman, putus asa. Ini teman saya loh akrab sekali sama saya. Kok tiba-tiba gini dia berubah? Adik-adik, ketika mengalami masalah, jangan langsung putus asa. Lihat dulu latar belakangnya. Kok bisa terjadi ya? Teman saya menjauhkan saya, apa yang terjadi? Jangan langsung, udah kalau dia nggak mau berteman, nggak mau, udah galau. Ya, tidak. Mari kita mengikuti proses. Mari kita melihat tahap-tahap bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut bisa akan selesai. Bunuh diri bisa dilakukan seorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti, hanya dengan emosi. Ini salah dan ini masih terjadi, sehingga ia tidak lagi melihat apa gunanya untuk melanjutkan hidup. Ini kata-kata terakhir. Ketika menghadapi masalah berat, sulit, dan segala macam, udah mengakhiri hidup. Adik-adik, mari kita belajar. Mari kita sama-sama untuk tidak berputus asa ketika kita menghadapi masalah. Apakah dapat dibenarkan bila kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih bunuh diri? No, salah. Apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup ini? No. Hidup kita, nafas kita diatur oleh siapa? Yaitu Tuhan. Bukan kita sendiri yang mengatur, tapi Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Waktu Tuhan kepada kita, Tuhan memanggil kita kapan saja bisa terjadi. Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan. Dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukanlah hak kita. Benar, ini bukan hak kita. Ketika kita punya masalah, kita bunuh diri. Bahkan itu bisa dikatakan hal yang mengecewakan Tuhan. Hal untuk mengecewakan Tuhan. Tuhan memberikan nafas kepada kita. Tahu-taunya kita sendiri yang salah mempergunakan kehidupan kita. Malah kita melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan. Suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan Tuhan Yesus yang diceritakan dalam Injil Matius. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Matius 6, 25 sampai 34. Ada bisa baca di rumah. Apa isinya? Pasti isinya tentang hal untuk tidak khawatir kepada Tuhan. Ini pesan yang sangat menarik bagi kita. Bagaimana kita untuk tidak berputus asa.
Kalau kita lihat dari Matius 6 ini, kita melihat poin-poinnya saja. Yang pertama, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam kehidupan kita. Jangan khawatir. Tuhan pasti akan menyediakan kepada kita. Ya, pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Nah, burung pun mereka mencari makanan. Kita jangan khawatir. Ketika kita memiliki kekurangan, Tuhan pasti akan berikan kepada kita. Rahasia keberhasilan menjalani hidup ini adalah pesan Tuhan Yesus yang kedua. Bagaimana kita untuk tetap tidak berputus asa. Apa pesannya? Yaitu bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita mau berhasil, mari kita mencari Tuhan dan mencari kebenarannya. Artinya ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak berkat yang kita terima. Nah, adik-adik semua, jangan ragu dan serahkan hidupmu saat ini untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Mengenal Tuhan lebih dekat. Terus dan terus. Jangan kembali ke belakang. Tetapi terus maju. Maju. Dekatkan. Berikan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Jangan di tengah jalan udah berhenti. Udah aku gak percaya Yesus. Teruslah percaya Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Sudah pasti Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Kekhawatiran kita tidak sanggup membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Apabila dengan penuh rasa was-was dan ketakutan karena tidak ada jaminan akan sesuatu yang baik yang akan kita peroleh. Pesan Tuhan yang ketiga adalah jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Nah, itu adalah bagaimana kita untuk tidak berputus asa. Jangan kita khawatir, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dan memberikan dan mencakupi segala kebutuhan hidup kita. Mari kita terus lanjutkan. Di bagian B, keterbatasan manusia. Kita manusia memiliki keterbatasan. Letaknya keterbatasan manusia, lelah ketika manusia menganggap bahwa apa yang dibutuhkan harus datang pada saat ini meminta kepada Tuhan. Sudah pasti ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang kita, oh Tuhan, kenapa tidak? Langsung Tuhan jawab ini, aku butuh ini Tuhan. Tahu-taunya Tuhan tidak menjawab. Tuhan baru jawab beberapa hari, beberapa minggu, bahkan bertahun-tahun. Kakak sudah mengalami hal ini. Ya, kakak sudah bergumul. Dan pergumulan kakak, Tuhan baru jawabkan 2 tahun. Ketika kita berserah kepada Tuhan, dekat dan terus, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita. Maka buat semuanya, untuk adik-adik, tetap semangat. Jangan meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Padahal Allah berpikir masa depan kita. Sudah pasti Tuhan memberikan masa depan kita yang cerah. Yang cerah, yang luar biasa. Ketika kita berserah kepada Tuhan. Jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan kita sesaat saja, itu adalah hasilnya 0. Kalau kita hanya memikirkan hari ini dan tidak memikirkan untuk masa depan, udah semuanya akan hancur. Mari kita mengingat hari ini, mengingat besok, dan mengingat seterusnya, sampai masa depan kita benar-benar tertuju kepada Tuhan
dan kita memperoleh yang namanya kebahagiaan dan sukacita. Belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Nah, adik-adik, untuk bab 3 ini materinya sangat singkat sekali, dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Bermanfaat untuk adik-adik dan kakak juga sebagai yang mengajari adik-adik. Mari kita sama-sama belajar untuk tidak berputus asa. Nah, adik-adik, untuk bab 3 ini kakak akan merangkup semua untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk bab 3 ini, putus asa adalah keadaan di mana seorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini, karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepadanya Bapa yang memang kita butuhkan. Mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan untuk tidak berputus asa. Apapun yang kita alami, sesulit apapun masalah yang adik-adik alami dalam keluarga, mari kita untuk terus berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita berserah dengan sungguh-sungguh, asalkan kita memang kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan sepenuhnya untuk Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, adik-adik, untuk tugasnya hari ini, untuk batas pengumpulan nanti kakak akan sampaikan di grup WhatsApp kita. Untuk tugas yang pertama, apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Pasti sudah tahu, kakak sudah jelaskan tadi. Yang kedua, menurutmu, ya, menurut adik-adik, bukan menurut buku ya, bukan menurut nanti adik-adik copy paste di internet, tidak. Menurut adik-adik, apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? Untuk ketidakputusasaan, apakah bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Adik-adik bisa jawab sendiri. 3, mengapa selalu anak-anak Tuhan kita tidak perlu berputus asa? Ya, adik-adik bisa jelaskan, kakak sudah jelaskan tadi. 4, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa? Silakan adik-adik menjawab di rumah. Nanti waktu infonya untuk batas pengumpulan nanti kakak akan berikan infonya di grup WhatsApp kita. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik ada yang ingin didoakan. Nanti apa doa-doa yang ingin didoakan untuk adik-adik, nanti di-share di grup ya, biar kita doakan sama-sama. Mungkin saat ini dalam keluarga mengalami keputusasaan, mengalami masalah, mari kita bersama-sama untuk berdoa nantinya. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri kelas kita pada saat ini, saya mengajak adik-adik semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas pertolonganmu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pembelajaran kami pada saat ini walaupun melalui online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami, untuk membuka hati kami untuk tidak berputus asa. Pembelajaran kami hari ini Tuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya pelajaran ini Tuhan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Dan untuk pembelajaran seterusnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu, biarkan Tuhan terus menolong kami juga Tuhan yang mengajari, biarkan Tuhan terus memakai kami secara luar biasa untuk mengajari adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin adik-adik semua. Nah, untuk adik-adik semua, mungkin situasi kita saat ini masih dalam pandemi ya, dan mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Ini salah satu pergumulan kita bersama-sama, dan ini juga jangan kita berputus asa, ini salah satu contohnya, tapi mari kita terus berdoa kepada Tuhan. Adik-adik jangan lupa untuk saling mendoakan, dan apalagi negara kita saat ini. Adik-adik tetap semangat, sampai ketemu
bertemu untuk pelajaran seterusnya. Terima kasih adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.